Episode 151-155. Langkah kaki itu semakin dekat, dan mereka sudah sampai di pintu kantor. Jian Singer bersembunyi di balik rak buku di belakangnya. Ada banyak barang di balik rak buku, dan jika seseorang tidak mendekat, mereka tidak akan dapat menemukan keberadaan Jian Singer. Apalagi mereka bisa melihat seluruh kantor dari sini. Pintu kantor dibuka dengan keras, dan seorang wanita pembersih masuk dengan marah. Ketika wanita pembersih melihat Guo Yongji diikat di kursi, dia tertegun sejenak sebelum kemarahan muncul di wajahnya. "Kamu Jingan." Wanita pembersih itu meludahi wajah Guo Yongji dan menunjuk hidungnya sambil mengumpat, "Guo Yongji, dasar brengsek. Anda menipu seluruh tabungan keluarga kami dan menyebabkan putra tercinta saya meninggal. Anda bahkan memperkosa putri saya. Putri saya tidak tahan dengan penghinaan dan diam-diam bunuh diri dengan meminum obat tidur di rumah. Meskipun pada akhirnya dia terselamatkan, kami masih harus menanggung biaya pengobatan yang besar." Saat wanita pembersih itu berbicara, air mata jatuh dari matanya. Pada akhirnya, dia menangis terseduh-seduh. "Alasan saya datang ke perusahaan Anda adalah karena saya sedang menunggu kesempatan. Hari ini adalah hari kematianmu." Wanita pembersih itu mengulurkan tangan untuk menyeka air mata di wajahnya, lalu mengambil belati di atas meja dan mengertakkan gigi saat dia menikam Guo Yongji. Guo Yongji ingin meminta bantuan, tapi dia berhenti bernapas sebelum dia bisa mengatakan apapun. Melihat dia sudah mati, wanita pembersih itu melemparkan belati di tangannya ke tempat sampah di sampingnya dan melarikan diri. Setelah langkah kaki wanita pembersih itu perlahan menghilang, Jian Singer berjalan keluar dari balik lemari. Setelah dia memeriksa Guo Yongji dan memastikan bahwa dia sudah mati, dia mengeluarkan tisu basah, mengambil belati dari tempat sampah, dan menyeka sidik jarinya. Kemudian, setelah menangani akibatnya, Jian Singer pergi. Guo Yongji pantas mati atas kejahatannya dan tidak layak mendapat simpati sama sekali. Jian Singer berkendara kembali ke Central Residence. Setelah membersihkan debu di tubuhnya, Jian Singer pergi ke aula, tapi Sang Guanding ada di sana. Seperti biasa, Sang Guanding sedang bersandar di sofa dengan piyama sutra mewah. Sambil menyesap anggur merah di tangannya, dia membaca berita keuangan. Sang Guanding tiba-tiba berkata, "Semakin tua, semakin bijak. Menantu perempuan yang disukai ayahku memang berbeda dari orang biasa." Jian Singer sedikit mengernyit dan sedikit bingung saat dia bertanya, "Apa? Aku tidak memahami maksudmu." "Maksudku adalah kamu orang yang baik. Ayahku tidak salah menilaimu." Sudut mulut Sang Guanding melengkung. "Baru saja, Anda membantu petugas kebersihan yang membunuh Guo Yongji menghapus sidik jarinya dan kemudian membantunya menghancurkan rekaman itu. Jika tidak, dia mungkin harus menghabiskan sisa hidupnya di penjara." Pada titik ini, sedikit kekaguman muncul di mata Sang Guanding. "Kamu bisa saja pergi. Lagi pula, departemen terkait tidak akan bisa mengetahui tentang Anda, tetapi Anda tetap membantu wanita itu." Jian Singer tidak senang. "Kamu mengirim seseorang untuk mengikutiku lagi." Sang Guanding berkata dengan nada tulus, "Kamu salah paham. Saya hanya ingin membantu Anda. Niat Anda baik, tetapi Anda tidak menangani masalah ini dengan sempurna. Suami petugas kebersihan itu meninggal, dan putrinya harus menanggung biaya pengobatan yang sangat besar. Sekalipun Anda membantunya membersihkan namanya, dia tetap tidak akan bisa hidup. Mungkin dia pergi dengan niat untuk mati bersama. Sekarang setelah dia membalas dendam, kita tahu apakah dia akan melakukan hal bodoh di masa depan." Jian Singer tetap diam, ekspresinya serius. Jelas sekali dia tidak memikirkan hal ini. "Jangan khawatir, saya sudah mengatur sisanya. Saya akan menanggung semua biaya pengobatan putrinya atas nama Badan Amal. Selama putrinya masih bisa diselamatkan, dia tidak akan mengadili kematian. Jangan khawatir." Jian Singer terdiam. Dia sudah memperingatkan Sang Guanding untuk tidak mengirim siapapun untuk mengikutinya lagi. Tapi hari ini, Sang Guanding masih melakukan itu. Dia awalnya sangat marah. Tetapi ketika dia mendengar bahwa dia telah mengatur segalanya dengan baik, dia tidak bisa tetap marah lagi. "Jika bukan karena kamu, aku tidak akan peduli dengan kehidupan orang lain."
kata Sang Guanding dengan tenang, tapi matanya dipenuhi dengan makna yang lebih dalam. Sifat manusia sangatlah rumit. Ambil contoh para pembunuh organisasi pembunuh ini. Meskipun beberapa pembunuh berlumuran darah, mereka juga melakukan banyak perbuatan baik. Mereka menyumbangkan uang dan barang-barang kepada anak-anak di daerah pegunungan miskin dan menyelamatkan orang-orang yang sekarat dan terluka di ruang operasi. Apakah kamu ingin membunuh orang seperti itu atau tidak? Pertanyaan ini membuat Jian Xinger bingung. Sang Guanding terus bertanya, untuk membalas dendam, kamu harus menidurkan mereka. Namun, Anda akan merasa bersalah. Tetapi jika kamu tidak membunuh mereka, bagaimana kamu akan membalas dendam? Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Jangan bertele-tele, kata Jian Xinger dingin. Sang Guanding berkata dengan nada agak berat, yang ingin kukatakan adalah jalan balas dendam baru saja dimulai. Masih banyak pilihan yang harus dihadapi ke depan, jadi harus bersiap. Jian Xinger tidak tahu harus berkata apa. Semua yang dikatakan Sang Guanding adalah kebenaran. Jika dia ragu-ragu, dia tidak akan bisa membalas dendam sama sekali. Ketika petugas kebersihan membunuh Guo Yongji hari ini, dia berhati lembut dan membantu menyelesaikan semuanya, tetapi dia tidak memikirkan bagaimana masalah ini dapat mengungkapnya. Saya bisa bantu Anda, Sang Guanding berkata sambil tersenyum. Aku akan membantumu membunuh mereka semua. Sebagai gantinya, Anda hanya perlu menyetujui satu syarat saya. Jian Xinger bertanya, kondisi apa? Sang Guanding berkata sambil tersenyum, sederhana sekali. Menikahlah denganku. Jian Xinger menolak tanpa ragu-ragu. Saya tidak setuju. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Sang Guanding telah berputar-putar bersamanya hari ini untuk tujuan ini. Jian Xinger berkata kepadanya dengan sabar, kamu tidak perlu mengoceh padaku. Anda adalah tuan muda keluarga Sangguan, dan ada banyak sekali wanita di dunia yang lebih baik dari saya. Anda dapat memilih siapapun yang Anda inginkan. Nada suara Sang Guanding menjadi lebih serius saat dia berkata, saya rasa tidak. Kamu benar, aku bisa memilih wanita terbaik di dunia, tapi menurutku tidak ada orang yang lebih baik darimu. Menurutku kamu yang terbaik. Jian Xinger hanya bisa memutar matanya. Dia hanya menentangnya. Penampilan Sang Guanding luar biasa, dan latar belakang keluarganya menonjol. Jadi dia adalah rumah terbaik bagi banyak wanita, tapi dia sama sekali tidak tertarik pada pria sekarang. Jangan buang waktumu untukku. Aku tidak berencana menikah, dan aku juga tidak menyukaimu. Saya hanya memperlakukan Anda sebagai mitra bisnis, kata Jian Xinger terus terang. Tidak apa-apa jika kamu tidak menyukaiku sekarang. Sang Guanding mengangkat alisnya sedikit. Selama kamu membiarkan aku tetap di sisimu, aku yakin kamu pada akhirnya akan jatuh cinta padaku. Dia terlihat sangat percaya diri. Jian Xinger sedikit mengernyit. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan bekerja sama dengan Sang Guanding saat itu. Sekarang, dia tidak bisa diusir dan benar-benar lepas landas darinya. Dia benar-benar ingin bertanya padanya apa yang dia sukai darinya. Dia akan segera mengubahnya. Sang Guanding mengubah topik pembicaraan dan bertanya, Guo Yongji sudah mati. Siapa targetmu selanjutnya? Jian Xinger mengambil dokumen di meja kopi dan membalik-balik beberapa halaman. Ketika tatapannya melewati nama seseorang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Itu sebenarnya adalah Hou Cheng. Hou Cheng adalah tuan muda dari klan dalam keluarga Hou. Ayahnya adalah paman tertua Hou Junlai, Hou Qiang, dan ibunya adalah Gu Yao. Dia juga cucu yang paling dihargai oleh kepala keluarga Hou, Hou Gui. Hou Gui mengasuhnya sebagai penggantinya. Dia sekarang adalah manajer umum perusahaan keluarga Hou. Dalam keluarga Hou, dia bisa dianggap sebagai orang kedua setelah satu orang dan di atas orang lain. Jian Xinger tidak menyangka akan melihat namanya di daftar pembunuh. Tampaknya organisasi pembunuh ini benar-benar menyebar luas. Jian Xinger bertanya, apakah Anda yakin daftar ini akurat? 1. Sang Guanding menjawab, bayangan telah bersamaku selama bertahun-tahun. Saya dapat menjamin bahwa daftar ini pasti akurat.
Sang Guanding berkata, organisasi pembunuh ini mempunyai pengaruh di seluruh negeri, jadi tidak aneh jika keluarga Hou bekerja untuk mereka. Namun, dari kelihatannya, Sang Guanding berkata sambil bercanda, jangan bilang kamu tidak tega melakukannya hanya karena dia dari keluarga Hou. Jian Xinger tidak bisa menahan cibiran. Dia sudah lama bersumpah bahwa dia akan membuat semua orang dari organisasi pembunuh membayar nyawa mereka. Tidak peduli siapa pihak lainnya, dia tidak akan pernah berhati lembut. Dia hanya sedikit terkejut. Sang Guanding bertanya, kapan kamu berencana menyerang? Besok, kata Jian Xinger. Dia memberi dirinya waktu seminggu untuk membunuh semua anggota organisasi pembunuh di CCT. Setelah masalah ini selesai, dia akan pergi ke kota iblis untuk menangani keluarga Sen. Pada waktu itu, Sang Guanding bertanya, bagaimana rencanamu membunuh Hou Cheng? Saya sudah menyelidiki Hou Cheng. Dia jauh lebih sulit dihadapi daripada Guo Yongji. Dia seorang penggoda wanita dan telah menyakiti banyak gadis muda yang tidak berdaya di masa lalu. Anda bukan satu-satunya yang ingin membunuhnya. Dia tahu bahwa dia memiliki banyak musuh, jadi dia membawa banyak pengawal setiap kali dia keluar. Mungkin tidak akan mudah bagimu untuk membunuhnya di bawah hidung para pengawal itu. Jika aku ingin dia mati, dia harus mati. Jian Xinger memperlihatkan ekspresi kebencian, tapi kali ini, dia mungkin harus memanfaatkan keluarga Hou. Saat itu, keluarga Hou telah memberinya keberuntungan, jadi sudah waktunya bagi mereka untuk membayar hutang mereka padanya. Jian Xinger berkata kepada Sang Guanding sebelum kembali ke kamarnya, aku mau tidur sekarang. Jian Xinger baru saja berbaring di tempat tidur ketika dia menerima telepon dari Tuan Hou. Tuan Hou bertanya dengan nada lembut, Xinger, apakah kamu bebas datang ke rumah kami besok? Jian Xinger bertanya, ada apa? Tuan Hou menjawab, besok adalah hari ulang tahun saya. Jadi saya berencana mengundang semua anggota keluarga untuk makan. Tuan Hou berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Meskipun kamu dan Junlai sudah bercerai sekarang, aku selalu memperlakukanmu seperti putriku. Jadi aku harap kamu bisa datang. Baiklah, Paman, aku akan pergi besok. Jian Xinger setuju. Tuan Hou, yang berada di ujung telepon, tercengang ketika mendengar jawabannya. Karena dia tidak menyangka Jian Xinger akan langsung setuju. Setelah Jian Xinger menutup telepon, sudut mulut Jian Xinger melengkung menjadi seringai. Dia khawatir dia tidak akan bisa menemukan alasan untuk mendekati Hou Cheng, tapi dia tidak menyangka kesempatan ini datang begitu saja. Berita tentang perusahaan Hou Junlai yang bekerja sama dengan Tianmei Corporation telah menyebar ke seluruh jalan dan gang di CCT. Dengan cara keluarga Hou dalam melakukan sesuatu, begitu dia tiba, mereka pasti akan berusaha menjilatnya. Tentu saja Hou Cheng juga tidak akan melepaskan kesempatan ini. Di villa keluarga Hou, Nyonya Hou dan Hou Xiaoyu menatap telepon Tuan Hou. Bagaimana itu? Apakah dia setuju untuk datang? Hou Junlai diam-diam menantikannya. Ia merasa ulang tahun ayahnya adalah kesempatan dan alasan yang baik. Jika Jian Xinger setuju untuk datang ke pesta ulang tahun, itu berarti dia tidak sepenuhnya membencinya. Jadi dia masih memiliki kesempatan untuk memenangkannya kembali. Jian Xinger berkata dia akan datang. Tuan Hou juga sangat senang. Ketika Nyonya Hou dan Hou Xiaoyu mendengar bahwa Jian Xinger setuju untuk datang, mereka sangat gembira. Bahkan Junlai pun tersenyum. Di masa lalu, dia tidak tahu bagaimana menghargai Jian Xinger ketika dia berada di sisinya. Sekarang, dia harus memutar otak untuk mencari alasan yang cocok hanya untuk menemuinya. Junlai merasa dia pantas mendapatkannya. Hou Xiaoyu mengangkat alisnya dan menggoda, saudaraku, aku sudah lama tidak melihatmu tersenyum. Nyonya Hou maju ke depan dan menepuk bahu Junlai sambil berkata, adikmu mengkhawatirkan Jian Xinger. Tidak mudah baginya untuk setuju datang ke rumah kami, jadi tentu saja dia senang. Junlai, saat Jian Xinger datang besok, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Jagalah dia selama periode ini dan beritahu dia bahwa Andalah orang yang paling mencintainya. Jangan biarkan Sang Guanding mengambil keuntungan dari situasi ini lagi. Hou Junlai berpura-pura tidak peduli dan berkata, apa yang harus dilakukan?
Dengan itu, Hou Junlai naik ke atas. Nyonya Hou mengerutkan kening di punggungnya dan berkata, mengapa anak ini masih begitu keras kepala? Kemudian, Nyonya Hou mengeluh, Jian Xing'er memiliki kendali atas perusahaan Tianmei sekarang. Jadi mereka yang memiliki hubungan baik dengannya semuanya adalah elit kelas atas. Hou Junlai harus bekerja lebih keras untuk memenangkannya kembali, atau dia akan menyesalinya di masa depan. Hou Xiaoyu berkata dengan lembut, Tuan saudara laki-laki hanya berpura-pura menyendiri. Jika itu aku akan mengikuti Jian Xing'er setiap hari dan menjaganya. Bagaimanapun, mereka dulu memiliki hubungan yang dalam, jadi tidak mungkin Jian Xing'er mengabaikannya. Tuan Hou berkata, selamatkan dirimu dari masalah ini. Kalianlah yang mengatakan bahwa Jian Xing'er adalah beban bagi Junlai, tapi sekarang, kalian mencoba yang terbaik untuk menyenangkannya. Apakah kamu tidak menamparkan wajahmu sendiri? Nyonya Hou sama sekali tidak peduli dengan pendapat orang lain. Sebaliknya, dia berkata, jadi bagaimana jika kita menamparkan wajah kita sendiri? Siapa yang berani meremehkan kita? Hou Xiaoyu menambahkan, itu benar. Sekarang perusahaan saudara laki-laki saya mendapat dukungan dari Tianmei Corporation. Siapa yang berani meremehkan keluarga kami? Selain itu, dibandingkan dengan kejayaan dan kekayaan seumur hidup, kesombongan adalah hal yang paling tidak berharga. Jika kakak ipar saya bisa menikah lagi dengan saudara laki-laki saya, keluarga kami akan menjadi lebih kaya dan berkuasa. Orang lain akan iri pada kita. Bagaimana mereka berani meremehkan kita? Nyonya Hou mengangguk dengan berat. Harapan terbesar saya sekarang adalah agar Jian Xing'er menikah lagi dengan Junlai. Jika dia mau, aku pasti akan memperlakukannya seperti seorang putri di masa depan. Saat kakak ipar datang besok, aku mohon padanya untuk mengaturkan pekerjaan untukku. Orang-orang yang dia kenal sekarang semuanya adalah orang-orang hebat, jadi dia pasti bisa mencarikanku pekerjaan yang bagus. Hou Xiaoyu dipenuhi dengan antisipasi. Ini memang waktunya bagimu untuk pergi bekerja. Nyonya Hou berkata, kamu bekerja bebas di rumah setiap hari dan mengandalkan kakakmu untuk mendukungmu. Tapi bagaimanapun juga, kamu sudah dewasa. Apakah kamu ingin kakakmu mendukungmu selama sisa hidupmu? Tuan Hou sangat setuju dengan hal ini. Di matanya, Hou Xiaoyu adalah seorang pemalas. Jika bukan karena keluarga mereka kaya, Hou Xiaoyu bahkan tidak akan mampu bertahan hidup sendirian. Keesokan paginya, segera setelah Jian Xing'er selesai mandi, pelayan itu mengetuk pintu dan melaporkan bahwa sekretaris Bai Hao telah datang berkunjung. Jian Xing'er meminta pelayannya untuk mengundangnya masuk. Sebelumnya, Bai Hao telah banyak membantunya ketika berhadapan dengan keluarga Liu dan Wang Meili. Kalau tidak, Jian Xing'er tidak akan mengundangnya masuk, duduk dan bicara. Dengan itu, Jian Xing'er menyesap teh di depannya. Sekretaris itu tersenyum dan berkata, tidak perlu. Saya akan pergi setelah mengucapkan beberapa patah kata. Presiden menginstruksikan saya untuk memberitahu Anda sesuatu. Keluarga Li di kota iblis telah setuju untuk membiarkanmu menyelamatkan cucu presiden terlebih dahulu sebelum merawat tuan tua keluarga Li. Jian Xing'er tersenyum, tapi tidak ada yang tahu apakah dia senang atau marah. Jian Xing'er berkata, Presiden Bai cukup mampu. Sekretaris itu buru-buru menambahkan, Presiden Bai merendahkan diri untuk meminta bantuan mereka secara pribadi, jadi tentu saja mereka setuju. Apalagi penyakit cucu presiden sudah terlalu lama diderita, jadi mereka maklum. Namun, Jian Xing'er mencibir dalam hati. Karena Bai Hao datang secara pribadi, bagaimana mungkin kepala keluarga Li berani menolaknya? Nada bicara Jian Xing menjadi lebih berat saat dia berkata, saya benci orang yang menindas orang lain hanya karena mereka kuat. Saya pribadi akan memverifikasinya dengan kepala keluarga Li. Jika Presiden Bai benar-benar menggunakan ancaman untuk memaksa mereka setuju, jangan pernah berpikir untuk meminta saya merawat cucunya. Sekretaris itu buru-buru menjelaskan, Nona Jian, Anda salah paham. Presiden benar-benar tidak memaksa mereka untuk setuju. Presiden mengundang kepala keluarga Li untuk bergabung dengan kamar dagang, jadi dia sangat berterima kasih kepada Presiden.
Dia hanya menyetujui permintaan presiden untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Pada titik ini, telepon Jian Xing tiba-tiba berdering. Itu adalah kepala keluarga Li. Ketika Jian Xinger bertanya kepadanya tentang seluk-beluk masalah ini, dia menceritakan semuanya tanpa melewatkan sepatah kata pun. Tidak ada bedanya dengan apa yang dikatakan sekretaris. Jian Xinger hanya bisa mengerutkan kening. Dia tidak menyangka kepala keluarga Li adalah orang yang oportunis. Untuk masuk ke kamar dagang provinsi, dia sebenarnya memberikan kesempatan yang begitu berharga kepada orang lain. Jian Xinger bertanya, tidak bisakah kamu memikirkan apa yang lebih penting? Jika saya tidak merawat tuan tua Anda bulan depan, apakah Anda akan melihatnya mati? Begitu dia mengatakan ini, dia langsung panik. Maaf, Nona Jian. Saya tidak mempertimbangkan masalah ini secara menyeluruh. Saya akan segera menemui Presiden Bai dan memberitahunya bahwa saya tidak akan bergabung dengan Kamar Dagang Provinsi. Saya ingin menyelamatkan tuan tua. Kepala keluarga Li berbicara dengan sangat cepat. Jian Xinger berkata, lupakan saja kali ini. Tidak akan ada waktu berikutnya. Li Kun sedang sibuk dengan urusan Tian Mei, jadi saya memutuskan untuk memperlakukan tuan tua Li atas tanggung jawabnya. Namun, jangan membuat keputusan lancang seperti itu di masa depan. Kepala keluarga Li buru-buru berkata, baiklah, itu tidak akan terjadi lagi. Sikap dingin Jian Xinger barusan membuatnya takut. Jika Jian Xinger benar-benar menolak merawat Tuan Tua Li, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang dia mendengar kata-kata Jian Xinger, dia akhirnya merasa lega. Nona Jian, ini adalah tanda penghargaan dari Presiden. Mohon diterima. Sekretaris mengeluarkan kartu bank hitam murni dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Jian Xinger bertanya, apa yang dia maksud dengan ini? Presiden ingin membalas kebaikan Anda, tetapi dia pikir Anda tidak kekurangan apapun dan tidak tahu apa yang Anda suka, jadi dia hanya bisa memberi Anda ini. Ada 60 juta yuan di kartu ini, dan kata sandinya 68. Anda dapat mengambilnya kapan saja. Ketika penyakit cucu Presiden sembuh, Presiden akan memberimu hadiah lagi. Sikap sekretarisnya sangat hormat. Saya tidak membutuhkan ini. Singkirkan, kata Jian Xinger dengan tenang. Sekretaris itu tidak bisa membaca emosinya, jadi dia tidak berani mengatakan apapun lagi dan diam-diam menyimpan kartu banknya. Sang Guanding pernah berjalan dan duduk di sofa. Dia memandang sekretaris itu dengan nada mengejek sambil berkata, bukankah Presiden Anda menunjukkan terlalu sedikit ketulusan? Maaf, saya akan menelepon Presiden sekarang dan memintanya untuk. Sekretaris berpikir bahwa kata-kata Sang Guanding mewakili ide Jian Xing dan hendak memberitahu Bai Hao. Sang Guanding memotongnya, tidak perlu. Perusahaan Tian Mei milik Jian Xing membutuhkan terlalu banyak uang. Itu bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan oleh Presiden Anda. Kami akan menyelesaikannya sendiri. Mendengar ini, sekretaris itu tertegun dan tidak tahu harus berkata apa. Nyonya Su, suruh tamu itu pergi, perintah Sang Guanding kepada pelayannya. Pelayan itu segera maju ke depan untuk meminta sekretarisnya pergi. Sekretaris itu terlihat malu, tapi dia tidak berani menolak dan hanya bisa pergi dengan patuh. Jian Xinger mengerutkan kening dan bertanya dengan tegas, kamu ikut campur dalam urusanku lagi. Sang Guanding tersenyum sambil menjawab, saya membantu Anda. Saya sengaja memberitahu dia tentang kekurangan dana perusahaan Tian Mei agar dia bisa memberitahu Bai Hao ketika dia kembali. Karena Bai Hao ingin Anda melakukan yang terbaik untuk merawat cucunya, tentu saja dia harus menunjukkan ketulusan. Sekarang Tian Mei membutuhkan dana dalam jumlah besar. Satu-satunya orang yang dapat membantu Anda menyelesaikan masalah ini adalah Bai Hao. Jian Xinger mengangguk. Dia harus mengakui bahwa ide Sang Guanding tidak buruk, karena dia tidak perlu memohon kepada siapapun untuk menyelesaikan masalahnya saat ini. Seperti dugaan Sang Guanding, sekretaris datang berkunjung lagi 1 jam kemudian. Kali ini, dia malah membawa kontrak. Ketua sangat ingin membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Ini adalah ekspresi ketulusannya. Mohon diterima. Sekretaris menyerahkan kontrak itu kepada Sang Guanding. Semua orang di dunia bisnis Provinsi Iblis tahu bahwa kamar dagang sangat ketat. Meskipun itu ada untuk mendanai perusahaan dengan pinjaman,
Bahkan jika orang biasa menyerahkan materi mereka, pada akhirnya mereka tidak akan bisa mendapatkan pinjaman. Rencana ini telah resmi dilaksanakan 10 tahun lalu, dan hingga saat ini, jumlah perusahaan yang berhasil mengambil pinjaman dapat dihitung dengan satu tangan. Kali ini, Bai Hao dengan jelas telah memberi lampu hijau kepada Jian Xing'er. Nona Jian, Presiden berkata jika Anda membutuhkan bantuan, Anda dapat memberitahunya secara langsung. Dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Sudut mulut Jian Xing sedikit melengkung saat dia berkata, dia telah banyak membantu saya. Anda bisa membawa cucu presiden Anda besok. Aku akan mentraktirnya. Ketika sekretaris mendengar ini, dia mengangguk berulang kali. Setelah sekretaris meninggalkan villa, Sang Guanding mengangkat alisnya dan berkata kepada Jian Xing'er, saya membantu Anda memecahkan masalah terbesar Anda. Bagaimana kamu berencana membalas budiku? Jian Xing'er tersenyum sambil bertanya, kamu ingin aku membalasnya dengan apa? Sang Guanding berkata, saya tidak menginginkan apapun. Saya hanya ingin bekerja di Tianmei Corporation. Jika Sang Guanding bekerja di perusahaan Tianmei, dia akan bisa menghabiskan waktu bersama Jian Xing'er. Sekarang Tianmei Corporation berkolaborasi dengan perusahaan Hou Junlai. Dia tidak bisa membiarkan orang itu terlalu dekat dengan Jian Xing'er. Jian Xing'er berkata kepadanya, mulai sekarang, kamu adalah sekretarisku. Pekerjaan pertama Anda setelah menjabat adalah mengirimkan kontrak ini ke Tianmei Corporation. Serahkan pada Sun Yue. Sang Guanding mengerutkan kening dan bertanya, kau memperlakukanku sebagai pesuruh. Jian Xing'er mengangkat alisnya sedikit saat dia berkata, jika kamu bahkan tidak bersedia melakukan tugas kecil ini, tidak mungkin aku setuju kamu bekerja di perusahaan. Sang Guanding menjawab, oke, aku pergi. Dengan itu, Sang Guanding mengambil kontrak dan pergi dari villa. Jian Xing'er ditinggalkan sendirian di aula dalam keadaan linglung. Awalnya dia hanya ingin menggoda Sang Guanding, karena dia berpikir bahwa tuan muda seperti dia, yang telah dimanjakan sejak dia masih muda, tidak akan mau melakukan tugas seperti itu. Tapi dia tidak berharap dia setuju. Sepertinya dia meremehkan tekad Sang Guanding. Sang Guanding telah mengawasinya sepanjang waktu. Sekarang dia akan bekerja di sampingnya. Dia mungkin akan mengikutinya dari dekat. Jian Xing'er merasa kesal. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan langsung menolaknya. Namun, sudah terlambat untuk mundur sekarang. Jian Xing'er memikirkan masalah ini dan mengambil informasi Hou Cheng dari meja untuk membacanya dengan cermat. Hou Cheng mengandalkan latar belakang keluarganya untuk berpura-pura menjadi elit bisnis yang muda dan menjanjikan.